Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau ngucapin dulu terima kasih ke kalian yang sudah like, komen video aku sebelumnya. Terima kasih ya. Semoga channel aku jadi lebih baik karena masukan dari kalian. Kemarin beberapa dari kalian banyak banget yang bilang kalau Kak, kaku banget baca ceritanya. Kak, kakak bawain berita ya. Sampai ada satu yang lucu, dia bilang, Kak, kakak pidato ya. Kalau pidato teksnya ditaruh mana? Yang belum nonton video aku yang kemarin, jadi itu adalah video pertama aku masih kaku banget bawain ceritanya, sampai ada yang bilang kalau aku tuh bawain berita dan pidato. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, nanti aku akan taruh link videonya di description box aku buat kalian lihat video aku yang seperti orang pidato itu. Kali ini aku akan mencoba untuk membawakan ceritanya dengan cara yang lebih santai ya guys. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah lagu yang gak asing sama kita. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Sering dinyanyikan sama orang tua kalian lagu ini sebelum kalian tidur dulu waktu kalian kecil. Ternyata di balik lagu yang sering orang tua kita nyanyikan buat kita ada kisah yang cukup menyeramkan. Pernah gak sih berpikir kenapa sih namanya tuh Nina, kenapa nggak nama anak lain aja? Ada banyak ya nama orang di Indonesia, nama anak lain di Indonesia kan namanya banyak nih, nggak cuma Nina. Bisa Yanto, bisa Agus, bayangin deh kalau nyanyi Agus Bobo. Pas kecil itu aku sering berpikir kenapa sih nama anak di lagu ini tuh namanya Nina bukan nama anak lain. Sebenarnya apakah lagu ini diciptakan buat Nina atau gimana? Akhirnya aku nemu cerita ini dan aku mau share ke kalian. Dulu itu ada sepasang suami istri. Laki-lakinya ini kan namanya kan Van Roging. Van Roging itu dia dari Belanda. Nah, si ibunya atau si perempuannya ini namanya adalah Ibu Mustika. Dia dikenal sebagai seorang penari Jawa. Pas sumber sih ada yang mengatakan kalau si laki-lakinya ini itu adalah seorang kapten Belanda, ada juga yang bilang kalau si laki-laki ini adalah seorang komposer musik. Tapi yang pasti ibunya ini adalah seorang penari. Jadi si anaknya ini blasteran Belanda dan Jawa. Nah, ini kan dikasih nama dengan Helena Mustika van Roging, perpaduan dari nama ayah dan ibunya dia. Helena ini diperkirakan lahir pada tahun 1870-an. Cerita horor dan cerita mistisnya ini dimulai dari kelahiran si Helena ini. Sejak lahir si Helena ini tuh kayak ngalamin sulit tidur di tiap malamnya. Ibunya tuh sampai berpikir, anakku tuh kenapa tuh setiap malam kok dia tuh nggak bisa tidur. Sampai ibunya tuh bener-bener muter otak cari cara gimana biar anakku tuh bisa tidur, digendong udah, ditaruh ayunan udah, pokoknya segala macam cara. Sampai akhirnya ibunya tuh kepikiran untuk menciptakan sebuah senandung supaya si anak ini bisa tidur. Itu dengan senandung ini ternyata si Helena tuh bisa tidur. Jadi itu bedanya si ibunya Helena sama ibu-ibu zaman sekarang. Kalau kita atau si Helena ini lahir di zaman kita, dia nggak bisa tidur, kita ngomel kan. Untung ibunya Helena ini Bu Mustika. Kalau ibunya Helena ini kita nggak tahu. Menemukan senandung yang ampuh buat si Helena ini, ibunya selalu menyanyikan senandung tersebut untuk mengantarkan Helena tidur setiap malam. Jadi kalau mau tidur, ibunya tuh selalu bersenandung di samping Helena sampai anaknya terlelap. Dan kebiasaan ini dilakukan sampai beberapa tahun karena si istrinya tuh sering banget menggunakan lagu ini buat menidurkan anaknya. Akhirnya si suami ini bilang, sayang bagaimana kalau kita kasih lirik lagu aja di senandung yang kamu ciptakan. Nah si Mustika ini istri yang soleha, jadi dia ngikutin apa kata suaminya. Coba kalau aku istrinya, kasihlah lirik tadi seperti yang kita kenal itu, lagu Nina Bobo. Jadi sebenarnya lagu Nina Bobo ini memang ditujukan untuk si Herlina, putri dari Van Roging. Dia terpecahkan kan kenapa si lagu Nina Bobo ini tuh Nina Bobo bukan yang lain. Ternyata memang diciptakan buat Nina. Aku kira setelah dikasih lirik ya udah selesai kan permasalahan si Nina ini. Ternyata enggak, permasalahan lain justru muncul. Di tahun 1875 ini si Nina terkena demam tinggi sampai dia tuh dikabarkan tuh step. Anak kecil tuh kan kalau step berarti menggigil banget kan. Sampai si ibunya ini bingung gimana cari cara buat menenangkan anaknya ini. Tante Mustika ini bingung cari cara, panik. Tapi akhirnya dia tetap pakai lagu Nina Bobo. Karena si Nina ini panas tinggi, akhirnya
mamanya ini, ibunya setiap malam selalu menyanyikan lagu tersebut buat pengantar tidur anaknya. Dan gak disangka ternyata sakit tersebut membawa Nina untuk kepergiannya selama-lamanya. Jadi Nina akhirnya meninggal gara-gara sakit panas dan step tersebut. Pasti orang tuanya ini kaget kan dengan kepergian anaknya, karena si Nina ini meninggal dalam usia yang sangat muda banget. Dia masih 6 tahun ya kan, yang setiap malam tuh selalu menyanyikan lagu buat si Nina, pasti terngiang-ngiang terus. Sampai akhirnya sepekan setelah kepergian Nina, ada kejadian aneh yang menimpa ibunya. Ibunya tuh kayak mendengar tangisan seorang anak mirip banget kayak tangisan si Nina ini. Sampai akhirnya si ibu ini menyanyikan lagu Nina Bobo lagi untuk menenangkan tangisan tersebut. Nah suaminya kaget kan, loh kok kamu nyanyi lagu itu lagi? Padahal anak itu udah gak ada. Apa yang terjadi? Nah si ibu Mustika ini ceritalah ke suaminya kalau dia itu mendengar tangisan mirip banget seperti tangisan anaknya. Jadi dia refleks untuk menyanyikan lagu itu karena dia menganggap itu adalah anaknya. Ya mungkin si suaminya ini tuh nganggap aneh banget sih yang dilakuin sama istriku, tapi si istrinya ini terus melakukan hal tersebut. Jadi setiap malam walaupun udah gak ada anaknya, istrinya tuh selalu menyanyikan lagu itu. Jadi si Helena ini kan tadinya pada tahun 1875 ini kan meninggal karena sakit panas. Dan kalian tahu nggak? Di tahun 1929 ibunya Helena ini akhirnya meninggal. Jadi selama sisa umur hidup ibunya ini, ibunya tuh selalu menyanyikan lagu itu setiap malam. Coba deh kalian hitung dari meninggalnya Helena ini tahun 1875 sampai meninggalnya ibunya tahun 1929, berapa tahun coba? 54 tahun si ibu ini menyanyikan lagu tersebut. 54 tahun setiap malam ibunya nyanyi lagu tersebut. Nah udah meninggal dulu di umur 6 tahun, terus istrinya meninggal, sampai 54 tahun menyanyikan lagu tersebut. Akhirnya suaminya ini sendirian. Nah karena suaminya ini udah sendirian di rumah, akhirnya ya mau gak mau dia harus tinggal di rumah itu sendiri. Nah kejadian aneh itu datang lagi menimpa si suaminya ini. Jadi awalnya setiap malam si suami ini tuh selalu mendengar kayak tangisan anak kecil. Ini tuh selalu mengganggu dia setiap malam. Sampai akhirnya pas dia tidur, dia tuh ditarik sama tangan. Anak kecil itu bilang, "Papa, kenapa nggak nyanyiin aku lagu seperti biasanya?" Semenjak kejadian tengah malam tersebut, ayahnya selalu menyanyikan lagu itu setiap malam. Sama kayak istrinya. Si ayahnya ini menyanyikan lagu tersebut sampai dia meninggal. Keluarga ini meninggal bersama lagu Nina Bobo tersebut. Konon, kalau orang tua menyanyikan lagu tersebut buat anaknya, ini akan datang dan menjaga anak itu sampai dia bangun dari tidurnya. Beberapa versi cerita tentang lagu Nina Bobo ini yang berkembang di masyarakat. Ini menurut riset aku yang paling viral atau yang paling sering dikenal masyarakat yang aku ceritain tadi ke kalian. Boleh percaya atau nggak percaya dengan cerita ini sesuai dengan keyakinan kalian. Kalian yang nggak percaya, anggap aja aku kasih informasi ke kalian bahwa di balik lagu tersebut pernah beredar di masyarakat kisah yang aku ceritain tadi. Kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh like, komen di video aku, dan boleh kasih masukan untuk membangun channel aku, video-video aku selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.